Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh, Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Bahas materi terakhir menghidupkan ketahuan. Ini absensinya, saya akan diisi dulu. Ini latihan yang kemarin. Dan ini sama seperti ini. Oke, sekarang kita bahas yang sekarang dulu ya. Oke, kita latihan ke-11. Di sini ada 4 orang mahasiswa jurusan matematika. Ada 4 orang mahasiswa jurusan matematika, 7 orang mahasiswa jurusan informatika. Berapa banyak cara untuk membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang. Nah, di sini adalah menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena tidak untuk mengatakan tidak diperhitungkan. Nah, kalau misalnya yang A, jika tidak ada batasan, jadi otomatis 12, kombinasi 12 dan 4 sama dengan 495. Lalu, semua anggota panitia harus jurusan matematika. Berarti itu matematikanya aja sebenarnya. Matematikanya. Nah, di sini adalah jawabannya 5. Lalu untuk yang ini ya, apa namanya, yang jurusan informatikanya adalah 35. Dan semua panitia anggota harus di jurusan yang sama, ada 40. Lalu dua orang mahasiswa per jurusan yang memiliki ada 210 kemungkinan. Lalu untuk yang di bawah, berapa banyak cara memasang 10 pesawat telepon yang identik dengan beberapa hotel, yaitu ada 66, kombinasi 12 dan 10, dan berapa banyak cara pesawat telepon, 10 pesawat telepon dengan 4 warna merah, 3 warna putih, 3 hijau di 12 kamar. Jadi adalah 12 permutasi bentuk umum ataupun kombinasi pun juga sama, yaitu 12 faktorial dibagi 4, 3, dan 2. Lalu
berapa jumlah himpunan bagian dari B sama dengan 10 punya anggota per digit 6. Berarti 10 kombinasi 6 ada 210. Oke. Oke, tetap. Nah, di sini kita akan masuk ke materi koefisien binomial, prinsip sarang merpati sama peluang distrik. Koefisien binomial. Teorema binomial merupakan memberikan cara untuk menjabarkan bentuk pangkat X plus Y sama dengan X. Jadi sebenarnya alternatif bagaimana cara menghitung perpangkatannya. Seperti itu. Jadi yang tadinya kalau kalian harus hitung dulu semua, di sini dihitungnya lebih cepat gitu, kita rumus. Jadi nggak perlu misalkan yang X plus Y pangkat 3 harusnya kalian X plus 2 dikali X plus Y, itu kalian hitung dulu nih, nggak perlu dihitung, cukup dikombinasikan saja. Nah, tapi ada dengan aturan berikut, yaitu pertama, di sini suku pertama adalah XN. XN, sedangkan suku terakhir ada YN. Nah, seperti ini ya, ada X, ada Y. Nah, pada setiap suku berikut, pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Karena ini kan ada X nih, sama awalnya X dulu, terus berkurang 1, X5 jadi X4. Nah, si Y-nya jadi 1. Gitu kan. Terusnya ya, si X-nya jadi 3, di sininya Y-nya jadi 2. X-nya jadi 2, Y-nya jadi 3. Dan X-nya jadi 1, Y-nya jadi 4. Akhirnya adalah YN ya. Jadi 5. Permisi Pak, ini share screen-nya belum ketukar, masih tugas pertemuan. Oke, sorry. Oh iya. Oh, maaf. Oke, saya jelasin dulu. Maaf. Udah kelihatan ya? Ya Pak. Oke, nah jadi di sini, nah saya ulang lagi, koefisien binomial adalah cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan yang tadinya kalian adalah namanya perpangkatan untuk kemarin bentuk X plus Y ya, plus Y pangkat N. Tadinya kalau yang secara biasanya yang sebelum kalian tahu adalah tinggal kalian kalikan saja. Nah ini alternatif cara lain untuk menghitung perpangkatan, di mana N adalah bilangan bulat positif. Ini digunakan alternatif sebagai penggunaan fisika pascal. Contohnya, jadi aturannya adalah suku pertama di sini Xn, X pangkat N, dan Y, dan suku terakhir adalah Y pangkat N. Seperti di sini ya, sama. Ataupun di yang keempat juga sama, pangkat 4 sama. Nah, pada setiap suku berikut, pangkat X berkurang 1. Nah, maka ketika pada pangkat X berkurang 1 dan Y bertambah 1. Pada langkah selanjutnya, X jadi pangkat 4, Y jadi pangkat 1. Angka berikutnya, ini berkurang, si X yang dikurangi 1, Y tambah 1. Lalu selanjutnya, yang dikurangi 1, Y tambah 1. Sampai akhirnya si Y ini jadi sendiri ya. Maksudnya jadi 5, gitu. Karena kan dia ada 5 sesuai pangkatnya. Seperti itu. Nah, koefisien untuk X N min K sama dengan Y pangkat K, yaitu suku ke K plus 1
satu adalah si kombinasi N dan K. Bilangan kombinasi NK disebut koefisien binomial. Nah, contohnya informasi. Jadi kesimpulannya adalah dari aturan di atas, di mana X plus Y pangkat N sama dengan kombinasi N 0 pangkat X N plus kombinasi N1. Jadi si ini adalah sesuai dengan si ininya ya. Jadi kalau misalnya ini 5, ini juga 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 2 berarti 1, 2. Kalau misalnya namanya 3 berarti 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Maka di sini makanya disebut ada si N per 0, N plus kombinasi N1, di mana X, N minus 1, Y 1, dan seterusnya. Dan lalu di suku terakhir adalah YN, kombinasi YNN dengan kombinasi sigma, di mana sigma CN INK pangkat X N min K sama Y pangkat K ya. Nah, dari sini misalkan XD-nya adalah peubah dan N adalah bilangan bulat tak negatif, maka sama seperti ini. X plus Y pangkat N sama dengan sigma kombinasi N sama dengan K dengan K, X pangkat NK dan Y K. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi tentukanlah suku keempat dari pejabaran perpangkatan X plus Y pangkat 5 ya. Jadi tadinya mungkin kalian perlu satu, berapa nih si ininya, suku keempatnya. Ini tinggal kalian buat kombinasi. Ini kombinasi urutnya, ini urutannya jadi X plus Y pangkat 5 sama dengan kombinasi 5, 0 pangkat 5. Sesuai aturan pertama, yaitu suku pertama X, suku keduanya baru ada X-nya dikurangin 1, Y-nya tambah 1. X-nya dikurang 1, Y tambah 1. Maka dia yang X-nya berkurang, Y-nya meningkat ya. Dan ini 5, 1, kombinasi 5, 2, kombinasi 5, 3, kombinasi 5, 4, kombinasi 5, 5. Saya buat kayaknya agak lebih mudah dibaca ya. Kan sebenarnya bisa pakai ini. Cuman agak lebih enak dibacanya pakai yang ini. Jadi suku keempat adalah 1, 2, 3, 4. Jadi dikombinasikan, kombinasi 5 dan 3 adalah 10. Berarti 10 X kuadrat Y pangkat 3. Nah, jabarkan 3X min 2 pangkat 2 ya. Jika didefinisikan A 3X dan B adalah minus 2, maka si A plus B pangkat 3 sama dengan C kombinasi dengan 0 A pangkat 3 kombinasi 0 2 2A B1 kombinasi 32 A1 B2 plus kombinasi 33 B3. Maka ini yang kalian kalikan itu masing-masing, jadi 2X pangkat 3 minus 5X pangkat 2 plus 36X minus 8. Dan selanjutnya ini cuma pembuktian ya. Buktikan bahwa sigma kombinasi NK sampai N sama dengan 2N. Sesuai pertama geometriknya yang sebelumnya, kita ambil X dan Y-nya sama dengan 1. Kita sama dengan 1, berarti X plus YN sama dengan kombinasi sigma kombinasi
sigma kombinasi N dan K 1 pangkat N minus K sama 1 pangkat K. Itu sama dengan sigma N K dan sama dengan berarti 2N sama dengan sigma kombinasi N dan K. Seperti itu. Masuk ke sarang merpati. Nah, di sini prinsip sarang merpati ya. Jadi sarang merpati itu simpel sebenarnya cuma N plus 1. Secara teoremanya sarang merpati adalah N plus 1 atau lebih objek ditempatkan dalam N buah kotak. Maka sedikit dapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek ya. Nah, di sini dipermisalkan dengan kandang burung merpati yang memiliki pintu berupa lubang-lubang. Satu lubang berisi satu sarang. Setiap sarang biasanya ditempati oleh ekor burung merpati. Misalkan merpatinya ada 16 ekor, sedangkan kadang hanya 14 hanya ada 14 buah sarang. Nah, jadi prinsipnya adalah prinsip sarang merpati menyatakan bahwa paling sedikit satu sarang yang ditempati oleh 2 ekor merpati. Itu. Buktinya misalkan tidak ada kotak yang berisi dari 2 objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah N. Ya, jadi nggak mungkin fisik semua gitu ya. Kalau orang adanya 16, itu 14 sarang, jadi otomatis dia pasti akan nggak akan fisik semua, maksudnya nggak masuk semua. Contohnya seperti ini. Si N plus 1 ini jadi ya dari 16 burung, otomatis ada salah satu di mana kandangnya ada 2 merpati. Cuman masalahnya adalah prinsipnya tidak membedakan di sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Nah, contohnya seperti ini, misalkan terdapat bola merah, bola putih, dan bola biru dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak? Akan melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola berwarna sama terambil. Nah, jika setiap orang dianggap sebagai sarang merpati, maka N yang sama dengan 3. Karena itu, jika orang mengambil paling sedikit N plus 1 sama dengan 4 bola merpatinya, maka dapat dipastikan sepasang bola berwarna sama itu terambil. Jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola itu berbeda warna bersama lainnya. Jadi 4 bola adalah jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak menjamin terambilnya sepasang bola berwarna yang sama. Oke. Nah, di sini jika sarang merpatinya dirapatkan. Prinsipnya jika sarang merpati didapatkan demikian sehingga jumlah objek dapat merupakan peripatan jumlah kotak. Misalkan kalau terdapat 20 sarang berarti ada 41 ekor merpati. Maka terdapat 1 buah sarang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Nah, sesuai prinsipnya di mana jika objek ditempatkan dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat kotak yang berisi minimal M per N ya. Dan di sini diambil adalah jika N per N-nya ini diambil pembulatan ke atas ya. Ini tanda kurung pembulatan ke atas. Contohnya di antara 10 keluar masuk terdapat paling sedikit adalah 5/12 orang yang lahir pada bulan yang sama. Contoh yang bawahnya lagi. Ini masuk lagi ke yang tadi. Contoh 5/50. Berapa paling sedikit jumlah bola harus diambil dalam kotak sehingga 3 pasang bola setiap pasang berwarna sama terambil. Nah, misalnya 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama berarti semuanya adalah 6 buah bola
N masih tetap sama dengan 3, yaitu adalah jumlah warnanya. Dan kita perlu mengambil sedikit M buah bola, memastikan bahwa M per 3 sama dengan 6 bola. Jadi nilai M itu lihat 3 kali 5 plus 1 sama dengan 16. Kenapa 16? Karena jika hanya mengambil 15 bola, maka kemungkinan saja hanya 2 macam bola yang berwarna yang sama. Jadi jumlah 16 adalah jumlah minimal yang perlu diambil dalam kotak untuk memastikan 3 pasang bola yang setiap pasang berwarna sama terambil. Gitu. Masuk ke peluang diskrit. Nah, di peluang diskrit ini pada abad 5.1 kita sudah belajar tentang kombinatorial berdasarkan pada percobaan. Hasil percobaan yang diamati dan jumlah semua kemudian dihitung. Nah, di sini contohnya adalah lempar dadu dengan 6 muka, hasil yang muncul untuk 1 kali pelemparan ada 6, kemungkinan itu 1 sampai 6. Nah, simpulan semua kemungkinan hasil percobaan dinamakan ruang contoh dari percobaan yang bersangkutan. Setiap hasil percobaan ruang contoh disebut dengan titik contoh. Hasil percobaan disebut bersifat saling terpisah, mutual eksklusif. Dikatakan saling terpisah karena dari seluruh ruang contoh hanya satu titik contoh yang muncul. Bahkan pada percobaan yang terdadu, hasil percobaan yang muncul hanya salah satu dari 6 muka dadu. Tidak mungkin muncul adalah 2 atau lebih muka dadu ya. Nah, misalkan ruang contoh dalam pandangan S dan titik contohnya dalam pandangan S1, S2 dan seterusnya. Maka S sama dengan X1, X2 dan X3. Nah, di sini menyatakan ruang contoh S yang terjadi titik S2 dan seterusnya, ruang contoh jumlahnya terbatas disebut dengan ruang contoh diskrit, dan peluang terjadinya sebuah titik contoh dinamakan peluang X, yaitu adalah P memetakan X. Nah, fungsi P adalah X ya, atau P memetakan ke XI. Nah, definisinya misalkan X adalah sebuah titik contoh di dalam ruang contoh S, peluang bagi X adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau kemungkinan X di antara titik contoh yang di dalam S. Titik contoh mempunyai peluang lebih besar, berarti kemungkinan terjadinya lebih besar pula. Sedangkan titik contoh yang peluangnya lebih kecil, berarti kemungkinan terjadi juga lebih kecil. Nah, peluang itu mempunyai sifat sebagai berikut, di mana 0 lebih kecil dari P, dari PXI, dan itu lebih pada 1, yaitu nilai peluang adalah bilang tidak negatif atau selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi nilainya tidak lebih dari 1. Berarti seperti ya. 2, nah PXI sampai dengan S sama dengan 1, yaitu jumlah peluang semua titik contoh dalam ruang S adalah 1. Contohnya seperti ini. Pada pelemparan dadu di mana dadu ada 6 muka, otomatis ada 1 sampai 6 peluang gitu kan. Maka peluang munculnya setiap angka adalah yaitu per 6. Lalu contoh yang selanjutnya, uang logam mempunyai 2 buah muka, yaitu gambar G dan angka A. Jika sebuah koin logam dilempar, maka peluang muncul adalah setengahnya kan, seperdua ya. Begitu juga peluang munculnya muka. Jika 2 buah koin logam dilempar, maka contohnya adalah sama dengan AA, JJ, AG, dan DA. Maka peluang contohnya adalah 4. Nah, yang ini sebuah koin mempunyai sisi A dan sisi B
dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapakah peluang multiplier sebanyak 3 kali? Nah, di sini berapa peluang multiplier sebanyak 3 kali? Nah, ini flashback lagi yang kata sebelumnya, yang 530. Sudah mengetahui bahwa kemungkinan munculnya sisi F dengan 3 kali otomatis kombinasi 4 dan 3. Maka jumlah ide percobaan di atas adalah 16, sehingga peluang muncul sisi F dengan 3 kali adalah 4/16, dimana per 4. Itu. Terima kasih. Saya mau ditanya. Kalau nggak ada, kita coba lihat di sini ya. Oke, nah di sini udah kurang lebih seperti ini soalnya. Kalau dibaca dengan teliti, mungkin saya juga kadang kita tipu juga ya. Tapi biasanya kalau soal yang kurang lengkap, jadi saya benarkan seperti apa, jadi saya bunyikan ya. Jadi di sini ini soal seperti ini, kurang lebih seperti ini. Cuman mungkin beda sedikit. Makanya kadang waktu itu saya pernah buat soal isinya seperti yang sebelumnya, cuma agak dikit, cuman isinya dengan nilai yang dengan jawabannya, jangan soal yang kita bahas. Jadi maksud saya tolong dibaca lagi yang angkanya, jadi tinggal ganti aja sih, itu aja. Sampai sini dia mau ditanya, nggak terasa udah 1 tahun kita ini. Oh ya, satu lagi ya. Saya kan mau sharing ke kalian ini Fiverr kemarin karena Fiverr ini iseng berhadiah kalau buat kalian. Jadi kalau kalian lihat, nah saya bisa efek freelance masuk ke for business. Saya udah sempat buat, cuman belum sempat dikerjain. Kenapa belum sempat dikerjain? Waktunya belum ada. Jadi mungkin bagi kalian yang saya ingat waktu zaman saya S1 itu saya jualan baju waktu itu ya. Saya jualan baju, saya buka buat dari WordPress itu CMS. Apa namanya, bikin yang simpel sih sebenarnya. Jadi kalau saya dulu gitu, jadi pas waktu kuliah aku sih yang bisa dapetin. Kalau waktu kuliah kan bisa dibilang buat jajan, buat jalan ya. Nggak tahu kalau kalian lagi pandemi gini bisa juga jalan. Waktu seperti itu, jadi toko baju online ya, WordPress.com. Nah, ini dulu tahun kapan ya? 2000. Saya waktu itu 2012 ya, saya 2012. Saya waktu bikinnya ini kan, apa namanya, modelnya seperti ini. Kalau dulu sebenarnya ininya dia satu garis gitu, jadi nggak jaket, nggak semuanya. Jadi kalau mau tinggal aja kayak ini.
Nah, mereka Fiverr sendiri lagi. Kalau buat Fiverr mungkin kalian suka namanya sosial media, kayak contoh kan ada namanya pekerjaan sosial media ya, sosial media eksekutif, sosial media lah pokoknya. Isinya apa sih? Isinya ya karena sosial media punya klien gitu. Kayak postingnya, isinya memang ada targetnya juga gitu. Jadi misalkan ada berapa viewers, berapa followersnya gitu kan. Terus ada impact nggak ke bisnis mereka, ke apa namanya, ke penjualan mereka gitu sih. Nah, yang saya mau kasih tahu di sini mungkin kalian suka grafik desain bisa ke grafiknya, yang suka bikin logonya gitu ya, ada yang desain packaging gitu. Kalau dulu saya kepikirannya buatnya adalah apa namanya, video penjelasan. Jadi isinya itu video yang menjelaskan sebuah produk atau sebuah kampanye lokal, video story. Nah, kayak gitu aja. Nah, kalau itu saya coba cuma sempat jalan karena terinspirasi ada orang yang ngelakuin ini, ya memang sih pakainya apa namanya, pakai aplikasi saya juga lupa namanya apa ya itu. video storynya pakai yang webword modelnya ini Canva ini. Habis itu jelasin isinya apa gimana. Nah, mungkin bagi kalian yang suka yang lainnya ada lagi bagian data entry yang simple gitu. Lumayan nih, oh sempat di Excel doang gitu. Excel terus crafting apa namanya produk pas data entry sama dia ya lumayan $5 tergantung dari kalian tawarkan ya. Di sini juga ada apa sih namanya, ada pastinya 28 pro banget berarti. Di sini ada macam-macam ya, ada basic, standar, premium. Oh betul, basic tuh delivery-nya kapan, isinya apa, ada standar, ada premium, sponsor package. Nah, ini lihat nih. Nah, di sini ada level data entry 3 jam, kompleks data entry 5 jam, premiumnya adalah 10 jam. Jadi tinggal di select ini ya. Biasanya mereka juga mungkin apa namanya kasih tanda. Kalau misalnya ini bukan tanda sih, kasih note ya. Kalau ada yang mau ya ping me dulu gitu biasa. Saya sekali yakin orang Indo kayak ini. Ya, Pakistan. Pakistan. Namanya bermirip kita ya. Nah, content writer, Excel expert, sedikit individual, believe in getting the work done. Gitu. Begitu sih. Jadi mungkin kalian bisa coba-coba. Atau kalian bisa ada juga yang kalau kalian buka YouTube tuh. Coba ya Fiverr gitu, dibuka YouTube. Itu akan biasanya beberapa orang yang hal-hal simple gitu ya, cuman nyanyi aja mereka juga mau dibayar gitu. Ada voice over atau songwriter, singer atau vokalis. Seperti itu ya, silakan dicoba, mungkin ada yang tertarik. Di sini dia mau ditanya, mau tanya hal yang lain.
Oke, kalau nggak ada, sampai jumpa di UAS minggu depan. Berarti UAS kita di tanggal 13. Kalender akademik. Kalender akademik. Ya, sebenarnya kita UAS di tanggal 13. 13 UAS. Kalian untuk jadwal masih paketan nggak? Jadwal mata kuliahnya gitu, untuk semesternya. Beberapa sudah selesai, Pak. Kenapa? Beberapa sudah selesai. Jadi fokus UAS. Enggak, maksud saya yang ininya, oh udah selesai, beberapa udah selesai. Enggak, maksud saya ketika semester ini sudah selesai, di next semesternya ini untuk mata kuliah yang akan diambil di semester 3 ini, apakah memang sudah paketan gitu, jadi kalian yaudah segini gitu, semesternya segini, misalkan ada berapa sih, ada 5 atau 6 mata kuliah gitu kan, benar begitu, paket udah dipaketkan semua. Atau memang sudah dapat SKS-nya dari kampus, oh kalian dapat SKS-nya semester 1, 2, 3 gitu. Halo, masih bingung. Kalau itu sih Pak dari situsnya, dari situs. Gimana? Kalau untuk itunya Pak dari situs siakatnya. Jadi udah dipilih sesuai SKS gitu Pak. Oke, iya kan biasanya kan SKS kan maksimal 24 SKS kan per semester. Biasanya kalian per semester berapa SKS? 24, 22. Oke, coba kita lihat di jadwal. Nah, di sini jadwalnya ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris 2, 2, 2. 2 kali 6. 6. Yang tambah 3, 9. Pemrograman basis data 4 SKS atau 1 SKS? S1, 2, 3 atau 4? Pemrograman basis data 4, bangsa 3 gitu. 9 tambah 3, 12. Amerika 12 tambah 3, 15. 15 tambah 2, tambah 3, 20. Oke, 20. Oke, kurang lebih 24 lah ya. 24 kurang. Kita. Oke, kalau gitu. Sampai sini mau ditanya lagi ya, hal-hal yang lain. Kalau tidak,
tolong nyalain videonya. Saya jarang ngasih video ya. Cuma mau ngeliat. Karena kebanyakan yang biasanya lain tuh Camilla, si Laude. Jadi kadang saya agak-agak kalau ketemu kalian suka lupa. Tapi saya nggak ingat gitu. Oh, ini Erlan. Wulandari, Haba, Fadil Tom, Praga Pratama, Ronaldo Jalira, Muhammad Fahmi, Zulfa, Nana Irmanto, Nurlela, ini Muhammad siapa nih? Intan Ratnasari, Erlangga. Ya, boleh dibuka dulu videonya supaya saya tahu muka kalian. Ini Erlan, Intan, Muhammad Fahrul. Oke, Wahyu. Ronaldo Jalira, Yoriansyah, Haba Siesta, Praga Pratama, ya nyalakan kameranya. Ya, nggak apa-apa. Cuma buat muka kalian dulu. Yang sampai saya udah 1 tahun belum nggak hafal. Oke, kalau gitu. Ini yang lainnya. Oke, Nurlela udah. Ronaldo Jalira, Yoriansyah. Oke, Zulfa, Muhammad Fahmi, Erlangga, oke, Wulandari, Nana Irmanto, Wulandari belum, Muhammad Fahmi, sama Zulfa. Erlangga jadi, oke. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih Pak.